Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Radiansyah. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Akuntansi, nomor NIM 170121077. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bisnis plan dan contoh bisnis plan yang akan saya jalankan. Bisnis plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Nah, dari sini kita memerlukan adanya bisnis plan adalah sebagai acuan kita ke depannya supaya bisnis kita berjalan nggak cuma jalan aja. Jadi ada dari situ kita bisa tahu karakteristik bisnis kita apa sih, kuatnya kita di mana, lemahnya kita di mana, dan intinya dengan adanya bisnis plan ini kita lebih fight lagi buat ngadepin tantangan yang akan ada. Nah, di sini saya mengambil contoh bisnis plan untuk jenis usaha barber. Di sini saya kasih barber Lila, dan ini juga salah satu usaha atau bisnis yang ingin saya jalankan. Nah, barber Lila ini merupakan sebuah tempat barber atau pangkas rambut anak muda yang kekinian dengan konsepnya yang tentunya dengan aksen modern dan tentunya pokoknya kekinian banget. Dan itu tuh kita di sini nggak cuma ngelayanin buat potong rambut aja, kita di sini ada buat cuci rambut, terus warnain rambut, ada juga buat pijat kepala, dan kita juga nyediain buat edukasi atau handsome, bisa dibilang handsome class. Nah, di situ tuh nanti kita akan memberikan edukasi kepada para konsumen kita supaya mereka tuh lebih lebih paham mengenai bagaimana looknya dia itu sekiranya bisa didapat. Nah, yang pertama kita mulai dari executive summary. Tadi sudah dijelaskan bahwa barber Lila merupakan sebuah tempat barber atau pangkas rambut anak muda yang kekinian dengan konsep yang menarik dan memberikan pengalaman potong rambut yang beda dari tempat lain. Terus yang kedua ada company overview. Sebuah tempat di mana anak-anak milenial untuk bisa tampil lebih kece dari sebelumnya. Karena kita di sini nggak cuma nyediain hanya sekedar potong rambut, tapi kita juga segimanapun harus bisa mengedukasi konsumen kita supaya mereka bisa tampil lebih, looknya tuh lebih terlihat, supaya lebih bisa dibilang lebih cakepan dikit lah. Visinya menjadi barber yang terbaik di Indonesia. Misinya memberikan pelayanan dan sensasi potong rambut yang berbeda dari tempat lain. Terus selanjutnya ada market dan sales. Nah, kita di sini marketnya sasarannya adalah anak muda, tapi kita juga di sini nggak cuma nyediain buat anak muda, tapi kita nyediain juga buat sekiranya welcome buat anak kecil, tapi orang tua atau yang maksudnya usia yang lebih lanjut juga masih bisa kita ini, tapi tentunya dengan pelayanan dan model potongan yang berbeda dari yang anak-anak muda zaman sekarang. Nah, strategi pemasarannya kita lewat sosmed yang bisa lewat Instagram, Facebook, atau Twitter. Strateginya Strateginya kita menggunakan strategi itu tujuannya agar tempat ini jadi lebih terkenal, dan supaya kita juga dapat nilai jualnya bisa lebih gede lagi. Terus kita juga di sini planningnya supaya tempat ini bisa menjadi tempat yang instagramable, biar
ngehits istilahnya kalau buat anak-anak muda zaman sekarang. Kita lihat juga seperti modelnya kayak di Redbox, itu kan sebetulnya jenis usahanya cuma potong rambut ya, potong rambut, cuci rambut sama pijat doang ya. Tapi kan di situ ketika kita masuk Redbox, kita tuh nemuin yang segala macam barang antik kayak gitu. Nah itu mungkin kita juga bakal nerapin konsep yang kayak gitu, tapi dengan cara dan penempatan yang berbeda. Jadi kita lihat dari tempat lain, tapi kita juga harus punya identitas sendiri. Nah flowchart atau strukturnya sendiri langsung dipegang sama owner, terus ke bawah ada karyawan leader atau leader yang barber yang potong. Ini yang senior banget nih ibaratnya, yang ngajarin yang baru-baru juga. Terus ada tukang potongnya sama kasir. Financial plan modal awal kita estimasiin 30 juta. Itu nanti kita usahain buat sewa tempat, alat potongnya, kursi, meja, kaca, sama perlengkapan yang lain seperti sampo, pomade atau yang lainnya. Nah buat biaya potongnya sendiri, kalau cuma potong aja kita ngikutin harga umum aja. Biasanya kalau di barber sekarang tuh 20.000, itu tuh paling murah ya. Targetnya sehari 20 orang itu untuk satu orang yang nyukur. 20.000 kali 20 sehari itu 400 orang dari satu orang yang motong, dikalikan 30 hari, 1 bulan itu 12 juta per orang. Nah itu maksudnya 20 kali 20 kan 400.000 ya, itu kan omset sehari itu 400.000, dikali 30 hari dapatnya 12 juta tuh 1 bulan buat satu orang. Itu baru satu orang ya yang motong. Kalau misalnya 2 orang kita targetin 24 juta tiap bulannya. Nah, terus di sini saya menambahkan bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara mengembangkan ide-ide dan bakat saya agar perusahaan semakin besar. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.